Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil laporan penelitian yang kami buat yang berjudul Pengaruh Diskon Terhadap Minat Beli Konsumen pada Aplikasi GrabFood. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama 3 rekan teman saya. Yang pertama, ada Desi Ambasari dengan NIM 4220654. Yang kedua ada Sita Listiani dengan NIM 4221620. Yang ketiga ada saya sendiri, Indah Sri Wahyuningsi NIM 4221580. Yang terakhir ada Hilda Ditaviani dengan NIM 4221565. Yang pertama adalah latar belakang. Kehidupan saat ini banyak mengalami perubahan yang signifikan tersebut menjadikan GrabFood salah satu platform layanan pesan antar makanan terkemuka, menerapkan berbagai strategi promosi untuk menarik minat konsumen. Program diskon menjadi salah satu strategi utama yang digunakan untuk meningkatkan minat beli konsumen, termasuk para pelaku bisnis yang berusaha menciptakan berbagai inovasi. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara konsumen memesan makanan. Saat ini banyak layanan berbasis online berkembang begitu cepat. Memahami minat pembelian konsumen sangat penting bagi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif. Perusahaan harus berinovasi untuk menarik minat konsumen. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana promosi GrabFood mempengaruhi minat beli pengguna Grab di wilayah Tangerang Selatan. Yang kedua, bagaimana dampak program diskon terhadap loyalitas konsumen. Tujuan masalahnya, yang pertama, untuk mengetahui mempengaruhi diskon terhadap minat beli. Yang kedua, untuk mengetahui dampak program diskon terhadap loyalitas konsumen. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana promosi mempengaruhi minat beli konsumen, memungkinkan bisnis seperti ShopeeFood untuk menyempurnakan strategi pemasaran untuk mereka keterlibatan dan hasil penjualannya yang lebih baik. Studi ini membantu dalam mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang perilaku konsumen yang dapat bermanfaat untuk mengembangkan kampanye pemasaran bertarget yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan audiens. Tinjauan pustaka, landasan teori. Program diskon merupakan strategi penetapan harga di mana perusahaan memberikan pengurangan harga dari harga normal. Beberapa jenis program diskon yang umum diterapkan. 1. Diskon langsung, 2. Voucher, 3. Cashback, 4. Program membership, 5. Program bundling. Diskon dapat meningkatkan volume penjualan dalam waktu singkat, namun perusahaan perlu memperhatikan agar program diskon tidak mengurangi nilai persepsi produk atau merek di mata konsumen. Minat beli konsumen. Pengertian minat beli menurut Kotler dan Keller 2009 halaman 15. Minat beli merupakan perilaku yang muncul sebagai respon terhadap objek yang menunjukkan keinginan konsumen untuk melakukan pembelian. Minat beli konsumen adalah tahapan di mana konsumen membantu pilihan mereka di antara beberapa merek yang tergabung dalam beberapa pilihan. GrabFood adalah layanan pesan antar makanan yang dapat diakses menggunakan aplikasi Grab. GrabFood memiliki fitur layanan yang cukup lengkap, seperti rekomendasi makanan dan promo eksklusif. GrabFood terus berupaya meningkatkan loyalitas dan minat beli konsumen. Layanan ini termasuk dalam industri layanan pengantaran berbasis aplikasi yang telah berkembang pesat di Indonesia. Berkompetisi dengan layanan serupa seperti GoFood dan ShopeeFood. Hubungan antara diskon dan minat beli. Diskon seringkali digunakan sebagai alat untuk menarik perhatian konsumen dan memotivasi mereka untuk melakukan pembelian. Sejumlah studi menunjukkan bahwa konsumen lebih cenderung membeli produk yang mendapat diskon dibandingkan produk dengan harga normal, karena mereka merasa mendapatkan nilai lebih. Kerangka penelitian. Kerangka penelitian yaitu penjelasan teoritis tautan antar beberapa bagian paradigma
penelitian variabel yang sedang dipelajari akan didefinisikan dari program diskon sampai minat beli konsumen. Hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan sementara yang dirumuskan berdasarkan teori, pengamatan, atau hasil penelitian sebelumnya untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel dalam suatu penelitian. H0 program diskon tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen pada layanan GrabFood. H1 program diskon berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen pada layanan GrabFood. Selanjutnya, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang dimana terdapat dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder didapat dari penyebaran kuesioner kepada para konsumen yang berisi tentang harga dan minat beli konsumen. Sedangkan data sekunder didapat dari jurnal-jurnal yang telah dipublikasikan oleh penelitian terdahulu. Variabel penelitian. Variabel penelitian adalah suatu atribut, nilai atau sifat dari objek individual atau kegiatan yang mempunyai banyak variasi tertentu antara satu dan lainnya yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan dicari informasinya secara ditarik kesimpulannya. Variabel penelitian dibagi menjadi dua, yaitu satu, variabel independen. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel independen atau terikat. Variabel independen penelitian ini yaitu program diskon atau X. Yang kedua, variabel independen dalam bahasa Indonesia disebut variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat disebut juga variabel indegen. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu minat beli konsumen atau Y. Populasi menurut Sugiono 2010, populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau sumber yang mempengaruhi kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah semua konsumen GrabFood di wilayah yang diteliti. Populasi ini mencakup konsumen yang pernah menggunakan layanan GrabFood. Yang selanjutnya sampel. Sampel adalah jumlah dan karakteristik suatu populasi bila populasinya besar dan tidak mungkin bagi seorang peneliti untuk mempelajari semuanya. Sampel penelitian diambil dari konsumen GrabFood yang telah menggunakan aplikasi tersebut untuk memesan makanan yang mempengaruhi kriteria yang ditentukan. Populasi dan sampel. N sama dengan N bagi 1 tambah NE kali 2. N sama dengan 45 dibagi 1 tambah 45 dikali 0,05 dikali 2. N sama dengan 40 atau sampelnya adalah 40. Menurut penghitungan di atas, maka sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 40. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan dalam melakukan penelitian yaitu kuesioner dengan cara menyebarkan kuesioner kepada para responden dalam bentuk soal pilihan ganda dengan menggunakan Google Form. Teknik analisis data. Analisis data ialah olahan data yang diproses agar dapat menentukan informasi yang akan memungkinkan mengambil keputusan untuk mengambil keputusan pemecahan suatu masalah setelah tahap analisis penelitian ini. 1. Uji validitas dan reliabilitas. Yang kedua, asumsi klasik yaitu terdiri uji normalitas. Yang ketiga, uji hipotesis atau uji F, uji T. Yang keempat, uji regresi linear berganda. Untuk bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu analisis karakteristik responden. Untuk yang pertama, karakteristik berdasarkan jenis kelamin responden. Tabel di bawah ini merupakan tabel responden berdasarkan jenis kelamin yang tercantum pada kuesioner. Pada tabel di samping menunjukkan responden dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 10 orang atau sebesar 22,2% dan responden dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 35 orang atau 77,8%.
Untuk selanjutnya yaitu karakteristik berdasarkan usia responden. Tabel di bawah ini merupakan tabel responden berdasarkan usia responden yang tercantum pada kuesioner, dan di mana pada tabel samping menunjukkan responden dengan usia 15-20 tahun berjumlah 33 orang atau sebesar 73,3%, dan responden dengan usia 21-25 tahun berjumlah 10 orang atau 22,2%, dan responden dengan usia 26-30 tahun berjumlah 2 orang atau 4,4%. Untuk selanjutnya yaitu status responden. Pada tabel samping menunjukkan responden dengan status seorang pelajar atau mahasiswa berjumlah 37 orang atau sebesar 82,2%, sedangkan responden dengan status pekerja berjumlah 7 orang atau 15,6%, sedangkan untuk status tidak bekerja berjumlah 1 orang atau 2,2%. Kemudian kita lanjutkan dengan pengujian dan hasil analisis data. Penelitian ini menunjukkan data hasil pengujian dalam bentuk tabel untuk mempermudah menganalisa dan mengambil kesimpulan. Untuk yang pertama yaitu uji validitas. Dapat dilihat pada tabel di samping item pernyataan yang dimiliki masing-masing variabel, di mana nilai R hitung lebih besar dari R tabel, artinya pernyataan tersebut dikatakan valid atau mampu mengukur variabel yang ingin diukur. Untuk pernyataan program diskon atau variabel X, nilai R hitungnya yaitu untuk item pertama sebesar 0,638, item kedua 0,794, item ketiga 0,743, item keempat 0,808, dan item kelima 0,479, yang dimana R tabel itu 0,3120, dan untuk keterangannya itu dinyatakan valid. Dan untuk pernyataan minat beli konsumen yaitu variabel Y, untuk item pernyataan R hitungnya itu ada 0,57 untuk item pertama, 0,824 untuk item kedua, 0,668 untuk item ketiga, 0,679 untuk item keempat, dan 0,742 untuk item kelima. Jadi tabel itu sama yaitu 0,3120 dan keterangannya pun valid. Nah, nilai R tabel pada uji validitas penelitian ini sebesar 0,3120 yang telah saya sebutkan tadi, dan didapatkan dari jumlah N sama dengan 40 pada tingkat signifikansinya 0,05 atau DF sama dengan 40 kurangi 2 sama dengan 38. Melalui pengujian validitas pada tabel di atas, nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Dengan demikian, variabel-variabel program diskon dan minat beli konsumen dinyatakan valid. Di sini terdapat tabel R hitung yang dimana tadi telah saya sebutkan bahwa signifikansinya 0,05, dan di angka 38 itu 0,3120. Untuk uji selanjutnya itu uji reliabilitas. Nah, untuk variabel pertama itu ada variabel diskon. Untuk home batch alpha-nya sebesar 0,720, dan untuk variabel kedua yaitu minat beli konsumen, home batch alpha-nya sebesar 0,806, dan standar reliable-nya itu 0,60. Jadi, jika nilai batch alpha-nya lebih dari 0,60, maka variabel penelitian dapat dinyatakan reliable. Dari hasil pengujian pada tabel di atas yang telah tadi saya sebutkan, menunjukkan bahwa batch alpha variabel independen yaitu variabel diskon lebih besar dari 0,60, dan untuk variabel dependennya yaitu minat beli konsumen pada aplikasi Gradebook yaitu 0,806, dan dimana lebih besar juga dari 0,60, maka uji ini dapat dinyatakan reliable. Untuk selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Yang pertama itu uji normalitas. Nah, di sini telah dicantumkan ada hasil uji normalitas yang telah diolah, yang dimana sumbernya itu dari kuesioner ya. Jadi nilai Kolmogorov-Smirnov pada penelitian ini senilai 0,200 ditentukan berdasarkan hasil uji normalisasi untuk nilai residu dalam persamaan regresi,
Nilai probabilitasnya 0,200 lebih besar dari 0,05. Menyatakan bahwa data berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas. Selanjutnya uji hipotesis. Yang pertama uji F. Uji F dilakukan untuk melihat signifikansi pengaruh variabel bebas secara serentak terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikan F hitung. Di sini ada hasil dari uji F yang dimana berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai signifikan variabel X yaitu program diskon adalah sebesar 0,001 kurang dari 0,05. Dengan demikian H1 diterima dan H0 ditolak. Artinya program diskon berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen aplikasi GrabFood. Selanjutnya uji T. Uji T dilakukan untuk melihat signifikansi pengaruh variabel bebas secara sendiri-sendiri atau parsial terhadap variabel terikat dengan menganggap variabel lain bersifat konstan. Berdasarkan tabel, diketahui hasil uji pengaruh variabel program diskon X terhadap minat beli konsumen atau variabel Y menunjukkan nilai T hitungnya adalah 5,321 lebih dari T tabel yaitu 1,683 dan nilai signifikan variabel X yaitu program diskon adalah sebesar 0,001 kurang dari 0,05. Dengan demikian H1 diterima dan H0 ditolak, artinya program diskon berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen aplikasi GrabFood. Di sini ada tabel untuk menunjukkan signifikansi 0,05 dan sampel 40 yaitu sebesar 1,683. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan mengambil sampel sebanyak 45 responden. Mayoritas responden adalah perempuan dengan jumlah 35 orang, sedangkan rata-rata usia 15-20 tahun sebanyak berjumlah 33 orang atau sebesar 73,3% dengan status terbanyak yaitu pelajar atau mahasiswa berjumlah 37 orang atau sebesar 82,2%. Hasil analisis data menunjukkan bahwa program diskon memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat beli konsumen pada aplikasi GrabFood. Hal ini dibuktikan melalui uji statistik yang menghasilkan nilai signifikansi kurang dari 0,05 serta nilai T hitung yang lebih besar dari T tabel yaitu nilai T hitung 5,321 besar T tabel yaitu 1,683. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, GrabFood disarankan untuk terus mengembangkan program diskon yang menarik khususnya untuk target konsumen muda seperti pelajar dan mahasiswa. Yang kedua, perlu merancang variasi program diskon yang lebih inovatif seperti diskon khusus berdasarkan kelompok usia atau jenis kelamin untuk meningkatkan minat beli konsumen. Yang ketiga, melakukan penelitian lanjutan untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi minat beli konsumen di luar program diskon.